kita pastikan apa yang kita propose itu desainnya itu udah pasti oke. Gitu. Ini menarik nih. Jadi sederhananya gini, kenapa Nasta berani unlimited tiket gitu ya? Karena Nasta pede bahwa infrastruktur yang dia siapin, yang dia install, yang dia bangun udah pasti bisa tidurnya rendah resiko. Betul. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saat ini sedang menyaksikan podcast kita, hari ini saya, Yoso Lugito dari Sekolah Digital Business Indonesia, diundang dan kita ngobrol bareng di Nasta Group. Nah, langsung aja deh. Ngomongin Nasta, itu banyak mungkin yang pengen tahu. Wah, karena waktu pertama kali saya kenal Nasta juga, saya harus banyak tahu juga nih tentang Nasta. Mungkin saya perkenalkan dulu ya, ada Pak Deddy Kamal, ada Pak Erlan, dan ada Pak Lala. Pak Deddy, kasih tahu dong, Nasta itu apa sih gitu? Silakan Pak Deddy. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Nasta ini sebenarnya IT consultant dan sistem integrator. Baik, IT consultant. Ya, jadi dia itu berdiri awalnya tahun 2012. Oke. 2012 dia berdiri, tapi baru fokusnya itu adalah di 2016. Baik. Sampai dengan sekarang, which is itu udah hampir 9 tahun lah Nasta itu berdiri gitu. Baik. Jadi memang Nasta ini di awal itu kita hanya main di area services sebenarnya. Awal kita berdiri itu fokus cuma di services. Kita nggak main di tempat-tempat yang pengadaan barang dan segala macamnya. Baik. Gitu, itu berawal kita berdiri. Oke. Ngomongin peran nih, ini tadi udah disampaikan bahwa mulainya 2016. Nah, kita juga pengen tahu nih, sebetulnya dari 2016 atau tadi awal dari 2012 tadi sampai sekarang, itu peran Nasta itu ada di mana aja sih? Maksudnya apakah ada di level mana, kemudian lebih banyak bermain di core kompetensi mana gitu? Ya. Boleh? Ya, sebenarnya sebelum digital selectors ya, saya pengen menceritakan dulu ya, apa kaitannya dengan di bawah Nasta Group itu siapa aja sih sebenarnya? Kan perlu tahu kayak gitu kan. Ada jagoan-jagoannya nih. Ada Pak R, ada Pak R. Iya betul. Silakan Pak, siap. Jadi memang kita bangun di awal itu 2012 dan kemudian 2017 itu Indostory itu lahir. Oke, Indostory lahir, kemudian juga Trinika lahir, gitu kan. Dan terakhir yang lahirnya itu adalah Unit 5. Berarti ada 4 lah. Jadi ada 4 entitas. Jadi Nasta itu sebagai holdingnya dan masing-masing itu sebagai sister company-nya gitu. Baik. Apa sih tujuannya kita bangun 4 entitas ini kayak gitu kan. Nah, kalau melihat dari ekosistem di Nasta Group itu sebenarnya tuh ada 4 kompetensi gitu kan yang kita mau angkat gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin di Nasta sendiri itu ngomongin masalah data sebenarnya. Jadi semua terkait dengan data, mau itu big data, mau itu database kayak gitu kan, itu ada di kompetensinya Nasta sendiri gitu kan. Gitu. Baik. Nah kemudian kayak Indostory itu ada kompetensinya ada infrastruktur modernisasi. Jadi semua infrastruktur itu ada di dalam Indostory gitu kan. Ya, baik. Kemudian ada Trinika ngomongin masalah terkait dengan developer gitu. Jadi orang-orang developer itu ada itu di dalam core kompetensinya si Trinika. Baik. Nah, seiring dengan berjalannya waktu gitu kan, kita kan tadi kan main di solusi enterprise nih. Ternyata di zaman sekarang itu beberapa enterprise itu ternyata sekarang itu ada solusi itu yang memang kita bisa masuk di area-area itu yang memang boleh dibilang punya dari sisi pricing itu yang lebih hemat lah gitu kan. Makanya lahirlah ke price sensitive gitu kan. Makanya si Unit 5 teknologi itu lahir itu fokus di area terkait dengan masalah open source. Jadi nanti Pak Alan cerita open source, Pak Alan cerita tentang yang enterprise-nya. Oke, ngomongin ini dulu deh, peran Nasta dulu nih. Iya. Ini kan apakah memang selama ini Nasta dikenalnya langsung di enterprise, private, atau sebetulnya ada peran lain di sisi itu? Mungkin Pak Alan boleh? Oke. Ya, jadi menarik ya kita kalau bicara Nasta ya. Jadi Nasta itu karena kita background-nya orang teknis nih, Coach. Iya. Jadi apa yang kita tawarkan
pasti pendekatannya solusi. Ya. Nah, itu yang paling dicari sebetulnya. Ya. Gitu. Dan itu menjadi value kita juga. Iya, Gitu. Nah, kenapa ya? Gitu. Karena kalau pendekatan teknis ya, pasti solusi yang kita tawarkan itu ya semuanya berbasiskan solusi seperti itu. Baik. Nah, kemudian Nasta bermain di mana nih gitu kan? Di enterprise atau di mana? Kalau sampai saat ini kebanyakan kita mainnya di area enterprise. Oke. Seperti itu ya. Dalam hal ini kebanyakan kita main di government. Oh, baik. Government, tapi ya ada beberapa juga kita main juga di education, kemudian di transportation, kemudian juga ada juga di retail seperti itu. Tapi kebanyakan memang kita mainnya di government. Oh, seperti government. itu. Baik, Iya, baik, dalam hal ini solusi-solusi yang enterprise seperti itu. Makanya Contohnya. Nah, biar yang tahu, biar oke, yang tahu nih, siap. biar yang tahu nih. Contohnya gimana? Oke, nah contoh ya, sekarang aja kita di salah satu institusi, kita pegang end-to-end solution. Oke. Gitu, jadi kita Baik. melakukan managed service ya, kurang lebih service. sampai 50 orang. Oh, oke. Itu 24 kali 7 ya, Baik. gitu. Jadi dengan SLA yang ketat, kita harus memastikan sistemnya itu selalu on. Ya, nggak boleh downtime. Oh, oke. Gitu. Jadi kita pastikan tim yang kita assign juga tim-tim yang expert ya. Oh, baik. Seperti yang expert, jadi end to end mulai dari layer infrastructure ya. Kemudian aplikasi ya, sampai ke data analitik juga. Oh. Gitu. Jadi end to end semua pilar yang customer itu miliki ya kita pegang semua. Ya kalau anak-anak IT infrastruktur atau enterprise itu taunya adalah ada istilah IAS, PAS, sama SAS. Gitu ya benar ya? Nah itu berarti Nasta tuh tiga-tiganya itu emang menangani baik itu dalam satu institusi maupun secara garis besar itu ya? Betul ya Pak Erlan ya? Betul. Oh luar biasa, oke. Nah sekarang gini, saya geser dikit deh. Ini kan berarti kan sekarang sudah mulai bermain juga di infrastruktur dong harusnya. Karena tadi kan awalnya managed service aja, sekarang infrastruktur. Nah infrastruktur itu contohnya apa nih? Mungkin boleh? Iya, ya mungkin dari sisi perangkat server. Oh, perangkat server, networking storage. itu masuk di situ. Oh baik. Karena kan kalau kita bicara itu dia dasar banget ya. Kalau kita mau menjalankan komputasional, nah itu kenapa aja sih yang diperlukan? Misalnya kita butuh, servernya perlu. Dari sisi Nasta kita bisa support. Kita butuh networking untuk menghubungkan di antaranya. Baik. Nah itu juga kita bisa support. Terus juga yang tadi namanya aja udah Indo Storage kan. Iya. Utamanya pasti kita bicara storage. Nah storage itu ya untuk nyimpen datanya. Kita juga bisa support. Sama komponen-komponen lanjutannya. Sekarang sudah bicara ke arah perangkat security dan lain-lain. Itulah dasar-dasarnya infrastruktur. Atau kalau bahasa gampangnya ya apa yang ditawarkan oleh cloud. Tapi pengen ada di dalam on-premise-nya customer, nah, Nasta bisa support. Oke, kita fokus gini deh. Pasti ada brand dong yang top of brand-nya dari Nasta gitu ya. Ada top of brand-nya dari Nasta. Kira-kira apa aja nih top of brand-nya dari Nasta? Kalau yang dari berdirinya kan paling terkenalnya adalah kita bicara di sisi Hitachi, Fujitsu, VMware. Oh, VMware, oke. Ada VMware. Nah, di situ yang paling terdengar lah katakan misalnya. Tentunya tapi kita nggak terlepas dengan hal-hal yang lain juga kan. Kita sudah mulai punya juga development software. Iya, karena saya beberapa kali kan juga ngisi di masa persiapan pensiun di Kemenaker, di beberapa kementerian, itu sering ketemu juga sama orang-orang yang mau pensiun dari level IT juga ada. Yang diomongin rata-rata mereka ya merek-merek itu, Hitachi, gitu kan, Fujitsu atau VMware gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya gitu ya, kalau misalnya nih yang saat ini melihat baik dari government, dari private enterprise, perusahaan swasta, menengah, yang dia kebetulan lagi butuh juga server atau infrastruktur, dan mereka itu kalau bahasa saya tuh favorit idolanya Hitachi misalnya gitu. Misalnya ini yang lagi rame misalnya. Apa alasannya kenapa harus sama Nasta sih? Baik itu infrastrukturnya, managed service-nya dan segala macamnya. Siapa bisa menjelaskan? Ya, mungkin saya baik. Jadi memang sebenarnya ada sejarahnya sih. Kenapa kita itu salah satu
fokusnya di Hitachi kayak gitu loh. Oke, baik. Jadi memang dulu ini kita sebelum di sini kita tuh sebenarnya engineer Hitachi sebenarnya. Oh, Saya juga engineer Hitachi gitu kan. Pak Elan juga saya ajarin buat jadi Hitachi gitu. Jadi sebenarnya Hitachi itu udah cukup lumayan mengakar gitu. Karena journey-nya itu memang udah cukup lumayan lama lah. Kita memahami terkait dengan produknya Hitachi tersebut kayak gitu. Oh, baik. Makanya dari sisi perjalanan sampai sekarang, revenue kita yang paling tinggi itu salah satunya itu di 2 tahun terakhir itu datangnya dari Hitachi. Oh, baik. Gitu loh. Jadi memang kita fokus di sana gitu kan. Nah, selain itu kita juga punya dari sisi tim teknisnya yang kuat. Gitu loh. Kadang-kadang beberapa teman-teman prinsipal gitu kan Hitachi-nya sendiri gitu kan, itu beli servisnya sama kita. Oh, I see. Ya. Gitu loh. Sebentar. Saya agak ingat gini. Yang saya pernah pahami, itu prinsipal, itu kan punya level. Iya. Platinum, kalau saya gitu ya, gold, gitu kan, silver, bronze, kalau nggak salah gitu ya. Itu yang saya. Nasta di level mana, Pak Elan? Oke. Jadi kalau kita bicara partnership ya. Iya. Oke, partnership. Kita sebetulnya berada di Gold ya, kalau sekarang gitu. Gold atau Premier kalau saat ini ya. Nah, tapi kenapa sih gitu kan? Kenapa orang harus ke Nasta? Iya. Walaupun Gold bisa gitu. Nah, ini menarik ya. Yang pertama ya, kita itu kalau memberikan support nggak hitung-hitung. Hitung. Kenapa? Nah, ini juga sesuatu yang karena kebiasaan kita mainnya di government, coach. Yang namanya government kan buat merah putih. Iya, NKRI warga mati. Makanya kita terbiasa sama unlimited tiket. Wih. Nah, makanya kita serius nih. Serius. Ini kalau ada orang-orang yang biasa ngurusin di purchasing ini penting nih. Ya, pada kenyataannya begitu. Oh gitu ya. Walaupun di sisi lainnya juga kan sebenarnya kalau kita mendesain sesuatu yang sudah baik, sebenarnya expected tiket itu akan minimal. Betul. Logikanya begitu. Dituntut supaya membuat itu menjadi bagus. Makanya kita bicara solusi kan. Kita ngobrol itu bukan, oke saya cuma mau jual produk ini saja atau mau jual produk ini saja. Nggak bisa begitu. Kita harus lihat dari sisi holistik. Ini interkoneksi kemana, hubungannya kemana, dan lain-lain. Nah, kalau desainnya itu benar, ya istilahnya nggak perlu sering-sering khawatir. Ya, setuju. Nah, tadi unlimited tiket, kalau kita kebiasaan unlimited tiket ya, kadang kita suka lupa bahwa ini sebenarnya tiketnya cuma segini yang dibeli gitu. Kalau non government ya gitu. Tapi karena kebiasaan kita kebanyakan di government, kadang kita suka lupa. Nah, yang Pelala tadi sampaikan itu agree ya. Jadi kita pastikan apa yang kita propose itu desainnya itu udah pasti oke. Gitu. Ini menarik nih. Jadi sederhananya gini, kenapa Nasta berani unlimited tiket gitu ya? Karena Nasta pede bahwa infrastruktur yang dia siapin, yang dia install, yang dia bangun udah pasti bisa rendah resiko. Betul. Downtime. Ada satu lagi Pak. Satu lagi nih. Satu lagi, karena kita pastikan barang yang kita jual, yang kita tawarkan, gitu, itu kita pastikan barangnya itu handal. Kita juga ketika memilih suatu barang kita seleksi ya. Kita brand itu banyak sekali. Kita nggak mau asal menawarkan barang merek A, B, C. Tapi kita nggak tidur nyenyak nih, customer apalagi khawatir dengan bisnis mereka. Makanya selalu kita pilih ya merek-merek yang pasti handal. Bahkan yang tadi coach sampaikan kayak Hitachi contohnya. Itu terkadang ya, yang kita tawarkan itu jarang sekali rusak gitu. Dalam setahun pun hard disk rusak pun, contoh kalau kita menawarkan storage, itu jarang sekali seperti itu. Nah, jadi kita kita seleksi dulu di awal seperti itu. Istilahnya gini Pak Lala ya. Level boleh gold, tapi layanan kita platinum dong. Nasta tuh begitu, ya kan? Boleh level boleh gold, tapi servisnya platinum punya gitu. Nah ini yang paling penting kan. Yang selain itu kan pastinya ini bukan hanya gambaran cara berpikir owner dan pimpinan kan? Gitu. Harusnya ini jadi melekat di semua stakeholder, termasuk employee dan grupnya Nasta.
Nah ini sebetulnya ada pelajaran apa sih yang dibangun, budaya apa yang dibangun di Nasta? Ya, sebenarnya gini, kita itu punya budaya itu kita sebut ikhtiar. Ikhtiar. Ya. Betul. Nah itu kan. Emang kita harus ikhtiar sih Pak. Ya. Sukses urusan belakangan. Lanjut Pak. Jadi ikhtiar itu ya. apa namanya salah satunya itu adalah dari kita ngomongin integrity. Oh itu singkatan. Oh ikhtiar itu tagline. BUMN itu kan namanya itu apa tuh istilahnya? Akhlak. Oh kalau itu akhlak. Itu ikhtiar. Oke ikhtiar. Berarti I yang pertama. I-nya itu integritas. Oh integritas. Gitu kan. Kita juga apa namanya menciptakan sampai dengan dari pimpinan gitu kan sampai ke bawah. Kita mendesain itu integritas yang cukup kuat. Integritas. Gitu. Supaya pada saat pelaksanaannya gitu kan, ya kita juga sudah comply gitu dengan aturan-aturan yang berlaku. Gitu. Apalagi kan kita kan dari sisi corporate kan baru saja alhamdulillah tahun ini Mei kita baru mendapatkan sertifikasi ISO 9001. Oh, catat nih. Quality Management sama ISO 27000. Sistem keamanan informasi. Itu kita menyiapkannya 2 tahun coach. Iya. Cukup lumayan panjang gitu kan dan memang cukup lumayan apa namanya rigid pada waktu apa namanya assessment-nya dan betul. melibatkan kan yang audit ya kayak gitu loh. Itu kita menyiapkannya cukup lumayan apa namanya panjang dan nggak gampang juga. Jadi bukan cuma sekedar kita mendapatkan sertifikasi, tapi juga ada dalam implementasinya kita sudah comply dengan standarisasi dari mereka tersebut. Oke, baik. Gitu loh. Oke, kalau K-nya, ini siapa yang bisa jawab? K. Sebenarnya ada di sini. Yang berikut itu ada kompeten. Oh, kompeten. Oke. Jadi SDM kita itu memiliki pengetahuan terampil dan pengalaman. Jadi memang orang-orang kita dasar itu orang teknis semua. Kekuatan kita sebenarnya kekuatan di situ kok masalah di teknis. Karena kita berangkatnya hampir semua orang-orang kita pada apa namanya manajemen puncaknya itu orang teknis semua. Iya, ini keren nih. Pertama dari sisi hati, kedua sisi otak. Iya kan, ikhtiar hati ya kan. Kedua baru kompeten gitu. Benar nih. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga hanya ini hadirkan solusi. Wah, jadi ya kita dituntut tuh punya solusi-solusi kreatif ya di sini gitu dalam menangani masalah dan perbaikan dan berkelanjutan. Betul. Keren. Itu haknya. Terus tepat sasaran. Nanti dalam menjalankannya kita harus fokus pada pencapaian target yang ditetapkan sama perusahaan. Gitu. Baik. Nah, kemudian inovatif ya. I-nya itu inovatif, kita terus berinovasi gitu kan terkait dengan masalah teknologi sekarang. Nah, A-nya itu juga aman terkait dengan masalah keamanan gitu loh. Sama yang paling penting ini juga Cuk, religius. Waduh. Nah, ini nih yang kita menjadi salah satu pegangan kita gitu kan. Karena ini sebetulnya cycle nih, Pak Erlan ya, Pak Lala. Kalau saya lihat nih Pak Didi. Ya. Terakhir religius. Itu sebenarnya naik lagi ke atas tuh, integritas. Iya. Bener ya? Cakep ini dari hakim belum nih? Keren nih. Keren. Nah ini jadi buat teman-teman yang saat ini bergelut di bidang infrastruktur as services lah, kemudian software as services, sama P-nya apa sih P? Platform ya? Platform as services segala macam ini penting nih. Buat tahu Nasta itu apa dan gimana gitu. Karena ternyata saya juga baru tahu Nasta ternyata nggak kaleng-kaleng ya. Government mainannya gitu ya. Oke, sekarang kita bergeser sedikit nih. Tadi kan disampaikan nggak cuma government, ada private enterprise juga nih yang dijalani segala macam. Nah, jujur karena saya banyak bergaul sama teman-teman private enterprise, dua nih yang mereka selalu lihat memilih sesuatu. Ada namanya ownership cost, gitu kan? Kalau bahasa kita sebetulnya mending cost juga gitu ya. Jadi artinya kita mikir cost, tapi kalau bisa juga membangun keamanan dan kenyamanannya itu. Nah, sekarang dari Nasta sendiri, ketika melihat potensi enterprise yang seperti ini itu sebetulnya apakah ada layanan yang memang sudah kita punya gitu untuk menawarkan mereka tidak hanya bicara solusi dari sisi kebutuhan, tapi juga dari sisi harga, price-nya juga cukup. Ya, mungkin saya sebelum kepala gitu kan, saya mungkin memang kita dalam perjalanan waktu yang tadi saya sebutkan di awal, kita punya layanan itu solusi berkaitan dengan open source. Jadi open source kan kalau kita kaitkan dengan dimensi 10 pilarnya Nasta punya, mungkin bisa ditampilkan ini 10 pilarnya teknologi kita nih. Yang kita berarti kompetensinya ya? Iya. Di sini tuh kita salah satunya itu adalah ada 10 gitu kan yang kita kemas di sini.
itu mulai dari cloud services gitu kan, itu layanan yang kita jual ke customer, ada hybrid juga infrastructure gitu kan, tadi isinya ada server, storage, VMware dan segala macamnya. Ngomongin data dan AI ini paling penting juga nih, masalah data dan AI gitu kan, sekarang kan lagi cukup lumayan hype ngomongin masalah generative AI dan segala macamnya gitu kan. Dan ini yang tadi Pailan ceritain, ada managed service yang kita punya orang sekitar 50 gitu kan. Nah, tahun ini kita baru fokus di area cyber security. Baik. Gitu loh. Jadi memang di managed service kita itu kita sudah mulai teman-teman itu melakukan pen test di beberapa. Karena kita punya ISO-nya kan sekarang. Betul, gitu betul. Ya, tadi kan betul, ya. betul. Kemudian juga kita ada consulting juga gitu kan, bikin blueprint dan segala macamnya itu kita juga punya solusinya tersebut. Ini juga ada business application, kita bikin aplikasi-aplikasi gitu kan. Selama ini kita membantu customer tuh, salah satunya juga di government, kita lagi ngebangun aplikasi juga gitu kan di sana. Dan ada lagi juga di sini ada digital business platform dan bootcamp sama IoT. Ya. Baik. Nah, 10 solusi ini tuh yang kita kemas gitu kan untuk kita jual ke customer gitu loh. Nah, di antara dari itu tadi ngomongin enterprise, ternyata buat cost yang efektif itu ada solusi yang berkaitan dengan open source tadi. Bentar, tahan dulu. Saya ngomong open source nih, yang saya tahu ya, yang saya ingat dan jadi obrolan kita nih para pebisnis itu, para entrepreneur itu, security kayak gimana sih Pak Elan? Ini kan open source kan, maaf bahasa kita kan itu aplikasi kacang-kacang, gitu. Terus gimana cara menjelaskan itu sebenarnya? Kita bicara open source itu kuncinya adalah di services ya. Services. Jadi secara produk dia kita pakai misalnya dari sisi open source, artinya kita bisa akses source code-nya, kita bisa rubah, kita bisa pakai. Tapi kan kadang-kadang orang butuhnya support ya, makanya kita akan ambil dari posisi itu. Jadi kalau open source itu mungkin kalau boleh kita bagi itu ada 3 hal. 3 hal, baik. Jadi atau principal atau enterprise supported open source ya, seperti yang sudah ada sekarang misalnya beberapa brand. Ya, betul. Terus adalah local partner supported. Nah, disitulah nanti kita akan hadir sebenarnya. Satu lagi adalah community supported atau self support. Nah, jadi nanti kita juga akan masuk ke dunia itu, tapi dalam konteks sedekah lah. Kita ikut mengembangkan dunia open source itu sebagai give back kita ya. CSR lah ya, dan juga bagian dari bakti kita kita misalnya ya. ada di community, ada orang tanya atau apa, ada masalah, tapi memang jalur community ya kita coba bantu juga. Seperti itu. Kalau jalur community, coba saya fokus di community dulu nih. Itu berarti seandainya nih misalnya ada satu komunitas pebisnis UKM misalnya levelnya gitu kan, kemudian mereka butuh POS gitu yang sederhana, berarti open source-nya bisa dari kita gitu ya. Nah, terus kalau misalnya dia ternyata berkembang bisnisnya, dia butuh tambahan infrastruktur tambahan misalnya, itu arahnya jadi kemana? Misalnya Pak? Begini, kalau kita bicara di community kayak kita kumpul-kumpul biasa sebenarnya, curhat lah gitu ya. Ini saya lagi problem nih, ini kenapa ya? Ya udah giniin aja kan. Dan itu kita bicara di community, tapi kita nggak ada SLA di situ. Betul. Ya kan. Tapi kalau kita lagi ngumpul, lagi ngobrol, kalau di online mungkin di mailing list atau kalau dulu zamannya ada IRC. Kata-kata atau apa? Ya kalau Kawan umur kita. ASLPS gitu. Kita ngobrol itu enak gitu ya. Kita ngobrol dan bahkan kita juga bisa take and give satu sama lain gitu. Karena saya juga termasuk belajar banyak dari sisi community. Nah, tapi kan ada orang yang butuh tidur nyenyak gitu. Tidur nyenyak. Maka harus ada yang bantuin, ada yang ngurusin. Nah, disitulah kita bicara nanti ke partner supported open source. Naik kelas ya, naik kelas. Katakan seperti kita bantu mereka sehingga mereka bisa fokus di sisi bisnisnya, tetapi hal-hal sifatnya infrastruktur, operasionalnya, availability, nah kita bantu di situ. Jadi kita nggak usah khawatir bicara open source. Ada yang akan mensupport. Nah, walaupun memang untuk di beberapa katakan enterprise yang besar, kadang-kadang kita bicaranya nggak cuma sisi performance sama capacity, karena kita butuh juga namanya brand acknowledgement, bonafinitas. Nah di sini kadang-kadang masih butuh orang-orang untuk menggunakan open source yang enterprise supported atau principal supported. Jadi kita bermain di situ. Dan pendekatan kita juga nggak mesti harus
replace semua, buang semua, enggak. Kita pakai model kayak bubur panas aja. Handle aja dulu yang surroundingnya dulu, atau hal-hal yang kalau kita ngomong big data contohnya satu, big data itu kalau bayangan saya gampangannya kayak orang bikin bandar gebang, tempat sampah. Semua dibuang ke situ. Data, betul. Tapi apakah layak kita bikin tempat sampah dari Mas? Enggak kan ya. Tapi kenapa nggak layak? Karena kita juga belum tahu ada insight apa yang kita bisa dapat dari situ. Di saat suatu saat dia memang kita bisa katakan misalnya 100% sampah bisa jadi emas, ya mungkin layak kita punya yang lebih bonafide lah katakan gitu. Tapi kan pada saat itu belum, tentu kita akan mikir-mikir, kita akan cari solusi-solusi yang lebih cost effective untuk itu. Di situ salah satu opsinya kita bisa beri di open society. Oh, baik. Keren. Oke, sekarang gini Pak. Kan kalau misalnya kita tadi bicara tentang ada open source buat community, kemudian kalau misalnya dia butuh yang naik lagi dia ke supported, gitu ya. Partner supported dan segala macam. Nah sekarang buat kita nih, buat para pengusaha yang sudah terlanjur kita pakai beberapa aplikasi dalam satu perusahaan. Ini saya punya pengalaman di Jogja, Pak. Jogja itu ada satu perusahaan ya yang dia kasirnya pakai aplikasi apa gitu, kemudian inventorinya pakai aplikasi apa, keuangannya aplikasi beda lagi. Dan mereka akhirnya selalu rekonsiliasinya akhirnya jatuhnya apa? Manual juga gitu kan. Ini banyak dialami nih, banyak teman-teman alami. Sebetulnya sedikit itu ya, mungkin Pak Lala atau Pak Elan nih bisa kasih insight ya buat teman-teman yang mengalami hal kayak gini. Apa kira-kira? Oke. Ya, itu kebanyakan kan seperti itu ya, Coach ya? Iya. Jadi, emang biasanya mereka mencari bagian POS-nya yang cari yang murah. Murah, betul. Kemudian bagian inventorinya juga cari yang murah. Betul. Kemudian bagian dapurnya mungkin ya display-nya atau apanya cari yang murah. Tapi itu semuanya berbeda belinya. Akhirnya ketika dia mau rekonsiliasi atau diintegrasikan, itu biasanya kan punya properti masing-masing nih. Betul. Nah, tapi biasanya ya, kalau yang namanya aplikasi, kita kalau bicara aplikasi itu biasa open API. Ya, dari masing-masing aplikasi itu. Nah, sebetulnya itu bisa diintegrasikan. Oh ya, API-nya itu ya. Iya, bisa diintegrasikan. Entah itu nanti menjadi suatu aplikasi yang menggabungkan dari semua tadi aplikasi-aplikasi tadi, ataupun sebatas sampai dashboard juga. Itu memungkinkan seperti itu. Nih catat ya, ini bener ya. Ini sering terjadi soalnya Pak. Jujur saya sering ngalamin banyak teman-teman tuh solusinya adalah karena mereka kan membangun bisnis itu kadang-kadang dari awal ya. Akhirnya butuh apa sih? Oh beli. Butuh apa sih? Beli gitu. Artinya sebetulnya Nasta bisa menyelesaikan untuk teman-teman pebisnis yang punya masalah seperti ini gitu ya. Baik. Saya tertarik sama security tadi. Yang bicara ISO, keamanan yang kita miliki, kemudian tadi Pak Lala juga bicara security tadi. Karena ini faktanya nih saya buka Pak, nanti tolong dikasih lihat ya di overlay ya. Ini faktanya jelas banget bahwa sasaran serangan cyber berbahaya khususnya buat para pebisnis di Indonesia level menengah, kemudian mikro maupun sampai menengah atas, itu ternyata Indonesia itu sasaran tertinggi di Asia Tenggara. Nanti bisa dilihat nanti. Itu jelas. Nah sekarang bicara tentang hal ini sebenarnya ini kan sangat rentan nih buat bisnis gitu. Saya coba dari sisi kebutuhan seorang pengusaha, kenapa harus kita peduli sama keamanan data kita? Apa sih? Kayak saya contoh, saya mau bisnis, saya punya data. Kenapa saya harus peduli sama data saya? Kan sebetulnya nggak peduli juga bisnisnya tetap jalan. Nah kira-kira, teman-teman Nasta nih, Pak Deddy atau Pak Erlan atau Pak Lala, mungkin bisa kasih insight buat teman-teman. Kenapa kita harus aware sama data? Satu kan pertama kan kalau kita bicara security, kita punya resiko terkait finansial juga. Jadi secara bisnis katakan misalnya sistemnya jadi kacau sehingga kita nggak bisa jualan, misalnya itu, atau bahkan ya amit-amit
diedit orang, dari itu kan ya, informasi betul, kan betul. kacau beliau. Dan satu hal lagi yang sekarang lagi rame, PDP kan. Iya. Perlindungan PDP? data pribadi. Oh, Jadi jangan iya. sembarangan. Sekarang kalau misalnya orang kolek-kolek informasi biar di restoran, minta nama, minta nomor telepon, ini jadi pertanggungjawaban mereka. Iya. Oh, oke. Kalau itu bocor dan bisa dibuktikan, itu sumbernya dari situ, ya itu ada sesuatu konsekuensi. Undang-undang ITE itu masuk ya? PDP. Oh, PDP. Perlindungan data pribadi. Jadi Benar, mengkoleksi informasi dari seseorang itu punya tanggung jawab sekarang untuk mengelolanya juga. Jadi keingetan nih saya nih. Bro Dedi, wah Dedi Asta nih, kasih solusi nih. Ini baru inget nih, Asta ada peran penting nih buat Anda nih dikasih solusi nih. Jadi saya ingat banget Dedi waktu itu cerita kasih solusi itu di-hack. Ya, Betul ya Pak? betul. Di-hack dan potensi kerugian dia miliaran. Benar ya Dedi ya? Nih kalau Dedi nonton ya sama teman-teman kasih solusi. Nah NASA tuh berperan di apa waktu itu? Menyelesaikan masalah kasih solusi terkait sama ini. Ya, sebenarnya bukan kita membantu Kaisul ini memberikan cerita sih sebenarnya. Oh. Dia punya itu. Oh, punya. Kebetulan kita punya solusi berkaitan dengan security sebenarnya. Oh, baik. Jadi baik. dari pilar kita memang security itu menjadi salah satu pilar yang baru tahun ini kita fokus gitu kan. Karena kan security kan dimensinya banyak tuh. Baik. Banyak sekali. Banyak banget. Kita mau ngomongin firewall kayak gitu kan. Kita mau ngomongin SOC sekarang Iya, gitu betul. kan. Yang sekarang lagi happening itu adalah SOC sebenarnya. Betul. Ya kan. Nah, kita juga lagi ngebangun tim nih. Ada namanya red team, ada yang namanya Ya, blue team. Oh, oke. Itu kalau ngomongin kita fokus di security, itu ada gitu. Tim-tim kita itu udah lagi dalam proses pembangunan itu gitu kan. Oh. Karena kalau ngomongin ngebangun tim security kan gitu. Ya, baik. kayak melihara anak macan gitu ya. Iya. Iya, Iya kan? macam ya. Oh iya, betul. Iya. Gitu. Nah, memang dia tadi kita bicara integritas tadi. Oh, Iya. Karena kalau kita bicara security itu gini, yang paling simpel aja namanya denial of service ya. Itu kita bisa kayak kita misalnya kita jualan, Iya. misalnya kita jualan di pasar. Iya. Terus saya kirim orang, ribuan orang, nutupin tempat dia jualan, ngantri di situ. Otomatis dia nggak bisa jualan. Iya. Oke. Kebayang. Bayangannya jelas kan? Iya, Artinya, kebayang. Nah, itu yang kita bicara. Itu salah satu komponen dari security. Dia jualan nggak diapa-apain, nggak diganggu gitu kan. Saya nggak lo kirim orang buat ngobrak-abrik loss-nya dia nggak. Cuman saya bikin orang ngantri di situ. Iya. Sampai ribuan orang, otomatis potensial customer yang seharusnya dia dapat, dia nggak bisa ambil. Nah, cuma ngantri doang, lihat doang. Ya. Nggak beli, nggak apa, otomatis mati itu perusahaannya gitu. Ya. Atau jualan yang nggak laku gitu kan. Setuju. Nah, yang itu istilahnya kalau kita di situ namanya denial of service. Oke. Nah, itu juga menjadi concern dalam hal di security. Belum lagi kita bicara ada orang yang Transaction, coba masuk ke dalam segala macam. Ya. transaction. Karena ini memang kadang-kadang dua sisi ya. Nanti bicara lagi nanti sisi etis. Sekarang misalnya contohnya begini. Kalau kita punya rumah nih, punya rumah, pagarnya kebuka, Ya. terus ada orang datang lihat-lihat rumah kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan dilakukan? Marahin, ngusir tuh orang atau gimana? Ya. Tapi dia bilang, Pak, itu jendelanya belum ditutup. Ya. Pak, itu pintunya belum dikunci, gitu kan. Naturalnya kita ngapain coba? Nah, sekarang itu mulai banyak yang seperti itu. Ya. Memang kita akan tertolong dengan mereka, kita Betul. diingatkan. Tapi kalau terlalu sering, Iya. hati-hati. Iya. Jadi ketahuan dong Iya, jadi potensi ketahuan, lubang gitu. masalah kita gitu Kalau ya. kita dulu tuh zaman dulu ya sama dengan kita. Kalau di zaman dulu kita kan tuh ada juga ya petugas keamanan yang preman setempat. Iya. Ya kan? Makanya tadi ikhtiar, itu terus jadi paling integritas. terakhirnya religi, ya kan? Dari kompeten segala macam masuk lagi ke situ. Wah luar biasa. Jadi, memang Betul. pendekatannya bisa seperti itu. Nah, Betul. tadi bicara ke SOC. Nah, kenapa kita butuh? Nah, itu kan harus dimonitor. Ya. Kita betul, lihat betul. ada event apa, kondisi apa, 24/7 dan karena serangan itu bisa dijatuhkan kapan aja. Ya. Di saat kita lagi tidur, di saat kita lagi tidak aware dengan sistem, kita lagi justru sibuk membicarakan bisnisnya, ya, masalah itu bisa datang. Nah, disitulah SOC menjadi penting. Betul. Nah ini lagi hangat-hangatnya nih masalah cyber security dan segala macam, keamanan data. Saya berani declare. Yang saya temukan nih sejak saya bergelut di dunia digital sampai sekarang hari ini, cuma Nasta yang punya budaya
integrity, dan religi. Jadi buat teman-teman yang para pengusaha yang butuh cyber security dan SLA-nya adalah salah satunya adalah kenyamanan, kepastian, apakah bisa dipercaya? Insya Allah Nasta bisa dipercaya karena budayanya tadi selain kompeten dan juga ikhtiar selain integrity. Oke, terakhir pertanyaan. Semua teman-teman yang pengen bertransformasi, rata-rata nih, baik itu level enterprise, kemudian menengah, atas, bahkan yang UMKM, mereka berpikir bahwa IT transformasi itu, baik itu tadi cloud computing lah, data AI, security data, dan segala macam, mahal. 2, ribet. Ketiga, mereka bingung mau hubungi siapa dan bagaimana memilih orang yang bisa dipercaya. Ya. Ini closing statement nih. Apa yang bisa Nasta berikan untuk menyelesaikan kegundahan mereka? Ya, kegundahan mereka itu gimana cara menyelesaikan mereka? Boleh dari Pak Lala dulu, boleh Pak Lala dulu. Itu dari Pak Dedi Oh, dari Pak Dedi dulu. Oh, boleh, Pak Dedi dulu. Sekarang Pak, closing statement Pak. Tadi ngomongin masalah digital transformasi ya. Iya. Ya kan? Kebetulan alhamdulillah itu kita punya kesempatan lah ngebantu salah satu customer gitu kan di pemerintah dalam melakukan proses transformasi gitu kan. Iya. Dulu dia punya aplikasi monolitik. Gitu loh. Karena kan kalau ngomongin masalah transformasi kan harus inline tuh dengan teknologi sekarang gitu kan, agility, kemudahan dan segala macamnya, gitu loh. Dan itu tantangannya juga nggak gampang gitu loh. Karena yang paling utama dalam melakukan transformasi itu adalah change management. Iya. Itu gimana caranya merubah pola pikir kerja atau merubah cara kerjanya mereka dulu kayak gitu kan, sampai dengan proses transformasinya itu butuh effort yang cukup luar biasa gitu kan. Yang tadinya dia merasa nyaman dengan cara kerja begitu gitu kan, kemudian adanya transformasi, adanya teknologi, nah itu shiftingnya itu tuh butuh effort gitu kan, bukannya nggak bisa tapi bisa gitu kan dilakukan itu, tapi memang butuh proses dan memang itu harus ada dari top levelnya sendiri gitu kan untuk bisa diturunkan sampai ke bawah kayak gitu loh. Betul. Jadi kita punya pengalaman itu. Jadi kalau misalkan nanti dari teman-teman yang butuh melakukan transformasi gitu kan digital, bisa juga kita bantu kayak gitu loh, berdasarkan pengalaman yang kita sudah lakukan. Oke. Silakan Pak. Oke. Nah, menarik ya, ketika salah satu instansi ya, seperti tadi yang Pak Dedi disampaikan, cuma ini instansi berbeda. Dia ingin mengadopsi terkait dengan teknologi kontainer atau microservice. Oke. Ya. Nah, sebetulnya instansi ini instansi punya uang. Punya duit lah ya. Kalau beli yang versi enterprise, ya dia tinggal beli. Ya. Cuma kita sebagai orang teknis, gitu kan, kita lihat dulu, gitu kan, kebutuhannya itu seperti apa. Gitu. Apakah untuk aplikasi yang langsung besar, merubah semua atau bagaimana? Dan kita lihat juga SDM-nya. SDM di internal mereka siap gak sih mengadopsi teknologi itu? Nah, kita sampai melakukan asesmen dulu tuh. Keren. Kadang asesmen kita kasih gratis. Luar biasa. Gitu. Kita kasih gratis, kemudian kita bikinin semacam kayak kajiannya, ya. Kajiannya seperti itu. Dan akhirnya di suatu titik, ini suatu instansi lumayan besar, ya. Kita bangun suatu teknologi yang tadi ya, teknologi containerized atau microservice itu open source. Oke. Dan aplikasi yang running di situ adalah aplikasi skala nasional. Yang digunakan oleh itu banyak sekali lah usernya. Dan secara TPS-nya juga lumayan tinggi. Seperti itu. Nah, itu dia nggak perlu dia investasi beli, contohnya beli software enterprise-nya, atau dia perlu sesuatu yang semuanya serba mahal. Akhirnya kita bantu desain, pendekatan ya pasti kita pendekatan sesuai best practice, gitu kita bangun, dan akhirnya dia cukup membayarkan servis aja. Ini dia kuncinya. Seperti itu. Nah itu yang bisa kami lakukan juga. Itu yang Nasta lakukan selama ini, sehingga berapa alasan kenapa orang happy kita sama-sama Nasta ya? Iya, kurang lebih insya Allah seperti itu.
Boleh. Iya, jadi kembali lagi ya. Ini tadi kan sudah disampaikan bahwa no problem dengan open source apakah enterprise atau tidak ya. Artinya kembali saja kepada objektifnya. Jadi kan orang tuh tadi ada kebutuhan mau konsentrasi di sisi atau kombinasi di sisi performansi, di sisi kapasitas atau ke brand acknowledgement. Ya kalau mungkin kita bisa ibaratkan gini, kalau kita nggak punya orang, nggak punya apa segala macam, pengen punya sesuatu yang langsung jadi ya gampang, kita beli makanan, beli sate jadi. Ya. Tapi kalau kita sudah punya orang lebih banyak, nggak mungkin dong kita tiap hari beli sate. Kita beli kambingnya aja sekalian, kita potong sendiri, digulai, di apa sekarang. Betul. Nah pada suatu saat kalau kita maturity sudah besar, sudah bagus, kayak seperti di luar negeri, perusahaan-perusahaan besar kayak Google, Facebook, kita udah punya peternakan di sini dan kita bisa kasih penghasilan juga buat orang untuk ngurusin rumputnya, ngurusin apanya, ada ekosistem yang kita bisa bangun di sana. Jadi sekali. Kembali lagi objektif kita mau di mana dan kemampuan kita segimana. Sama kayak pertentangan orang misalnya kita mau on-prem atau on-cloud, ya itu kembali lagi tadi. Kita punya orang nggak, gitu kan? Atau kita punya partner nggak, gitu kan? Nah pada saat kita nggak punya semua itu dan secara budget kita memenuhi, ya udah lebih gampang kita beli jadi, kan? Kita beli aja yang mau Hitachi, mau apa segala macam itu kita tinggal beli. Tapi manakala kita sudah punya orang yang bisa ngurusin, tentu akan lebih efektif dan efisien kalau kita bisa mengelolanya sendiri. Baik, keren. Baik, ini penting ya beberapa poin. Jadi berikanlah lebih dari akad. Itu kunci utamanya buat Nasta. Dan tidak memanfaatkan atas ketidaktahuan klien. Karena Nasta memberikan assessment dulu, dan tidak hanya infrastruktur yang dia bangun, tapi juga termasuk manusia yang akan nanti mengerjakan di sana pun dibangun oleh Nasta. Saya tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallah bihamdik, ada lantas taufiq wa taufiq. Teman-teman sekalian, ikuti terus Nasta Talk ya. Dan next kita akan langsung datengin para user, para pebisnis, baik itu di bidang hospitality, hotel, food and beverage, maupun perusahaan-perusahaan lainnya untuk datang ke sini, ngobrol masalah mereka tentang transformasi digital, dan akan diberi insight langsung oleh Nasta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.